Selamat malam para pecinta channel YouTube Kompetensi Hidup. Sudah lama kita tidak berbincang-bincang mewedarkan tentang pengetahuan yang nyata, yang harus dipahami kita semua. Tetapi ini kita hari ini sesuai permintaan dari komentator di YouTube kami. Kembali kita bertemu dengan Bapak Priyadi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ada komentar dari penonton itu meminta untuk diwedarkan, dibicarakan, dibahas tentang sains dari fenomena kesurupan yang ada di kalangan masyarakat. Itu sebetulnya saya sendiri sebagai dokter itu tidak belajar kesurupan ya, tetapi kenyataan ada. Nah, kira-kira di penjelasan awalnya seperti apa, Pak Pri? Monggo. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan yang saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya saksikan dan yang saya ketahui di dalam suatu kehidupan ini, dan saya ibarat kata bisa mengambil pelajaran ini bukan dari pemberitahuan orang lain, tapi dari penglihatan dan kesaksian yang saya bawa sendiri. Iya. Itu mungkin ya. Di antaranya untuk memahamkan tentang kesurupan ini, kita harus didasari dengan kekuatan pengetahuan tentang kerohanian. Oh iya, tentang roh. Tuh. Apakah ini karena kesurupan itu memang TKP-nya di ruang roh itu atau bagaimana tuh? Nggak jelas. Karena yang menggerakkan tubuh kita ini adalah roh kita. Iya, iya. Nyawa kita. Maka di sini dikatakan waman nafsah waman robbah. Siapa mengenal diri, dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang tidak mengenal Tuhan, dia akan mudah diganggu oleh roh-roh yang ada di luar dari tubuhnya. Oh, begitu ya. Tuh, makanya didasarkan atas keimanan tentang siapa yang menghidupi diri kita dan siapa yang menciptakan diri kita. Iya. Ilmu pengetahuan seperti sains, ilmu pengetahuan seperti itulah yang bisa mencegah daripada goib-goib yang ada di luar untuk mempengaruhi hidup kita ataupun roh kita. Ya. Gitu. Berarti sebetulnya fenomena kesurupan itu mengingatkan kita semua untuk kembali ke pengenalan diri dan pemahaman tentang kerohanian kita secara pribadi masing-masing begitu ya. Jadi kalau saya tangkap sekilas dari apa yang Mbak Pri jadikan prolog pembukaan itu, berarti di situ ada kaitan antara pemahaman diri kita dan kemudian persentuhan dengan gaib yang di luar diri kita, begitu. Ya. Lalu serupa apa itu persentuhannya? Bentuk apa barangkali ya? Ya, persentuhannya karena keimanan. Mengimani gaib selain yang menghidupi kita dan yang menciptakan tubuh kita. Iya, iya. Yang menghidupi tubuh kita dan menciptakan tubuh kita ini. Kalau itu jadikan satu pedoman, maka orang itu sudah ketakutan sendiri dengan gaib-gaib yang ada di luar. Terus bagaimana kalau kita, anak cucu kita diperintahkan untuk beriman kepada gaib yang ada di luar? Ya. Apapun namanya yang ada di luar itu juga roh yang sudah tidak bertubuh. Iya. Tuh. Iya. Nah, saya sendiri pernah merawat pasien kesurupan dulu waktu di puskesmas itu.
karena saya satu-satunya dokter pada saat itu dan tidak ada penolong lain, situasinya itu sedang pernikahan sebetulnya ya, tetapi kemudian dia malah menjadi kesurupan. Saya kok menangkap ada aspek psikologis di sini ya. Jelas. Karena di dalam tubuhnya manusia itu psikologisnya adalah roh kita. Kejiwaan kita adalah jiwanya dari nyawa kita adalah roh. Iya. Makanya dikatakan di situ 3 cahaya yang tidak dapat terpisah. Cahaya nyawa, cahaya roh, dan cahaya tubuh. Terus kita mau beriman kepada gaib yang mana lagi? Kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan tentang ruh-ruh yang nyata-nyata berlaku dalam hidup kita, kehidupan manusia, makhluk yang namanya manusia ini tadi. Manusia, ya. Gitu. Sehingga fenomena itu terjadi oleh karena kita tidak bisa menemukan apa yang Pak Bri katakan 3 apa ini tadi? Nurun ala nurun, 3 cahaya yang tidak dapat terpisahkan dari yang namanya makhluk, yang namanya manusia. Di situ cahaya nyawa yang mengikuti, makanya raganya nyawa itu adalah ruh. Ya. Raganya ruh adalah tubuh kita ini. Maka dikatakan 3 pancaran yang tidak dapat terpisahkan oleh makhluk yang namanya manusia, yang diberi akal, hati, dan pikiran serta otak kita untuk mempelajari tentang kesaksian orang yang mengetahui tentang adanya ruh. Nah, di situ katakan Allah memberi pengetahuan tentang dirinya kecuali hanya sedikit, yaitu ruh. Ya, saya pernah belajar tentang seperti itu, tetapi penerapannya ya hanya karena membaca, jadi tidak bisa mengerti letak-letaknya, dan kata sedikit tadi itu kemudian mengandung arti sedikit kok. Nah, sedikit karena yang menghidupi kita. Sedikit ini karena yang dibekalkan si orang yang mengetahui ini hanya satu, pengetahuan, penglihatan dia tentang ruh yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Itu tidak bisa dipelajari oleh orang lain. Itu bawaan dari lahir. Bawaan dari kecil. Betapa takutnya si anak yang memiliki pengetahuan tentang goib-goib yang ada di luar ini tadi. Kalau imannya tidak kuat, bisa stres. Bisa gila. Itu. Karena itu pengalaman itu saya sendiri, saya rasakan sendiri. Bukan saya diberitahu orang lain. Ya. Berarti proses itu betul-betul Pak Bri alami gitu ya. Dari kecil. Sehingga bisa membuahkan suatu pemahaman atau ilmu yang kita juga, karena kita juga mempunyai nyawa, maka atau kita juga nyawa kita berkuasa atas raga kita juga, berarti untuk belajar hal seperti ini ya sebetulnya kita harus belajar dari yang mengalami tadi ya. Ya jelas, karena pengalaman saya didampingi dengan orang tua yang namanya dukun. Oh gitu. Yang katanya bisa menyembuhkan orang-orang yang kesurupan ini tadi. Iya. Makanya Bapak saya mengatakan jaga dirimu karena kamu memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Iya, jadi justru sebetulnya dokter seperti saya itu punya keterbatasan kalau tidak belajar dari ilmu-ilmu seperti ini yang sebetulnya banyak diperankan oleh para dukun-dukun. Ya. Tapi sekarang sudah sedikit ya. Ya sedikit sekali pengetahuan yang dimiliki oleh dukun tentang ilmu pengetahuan tentang ruh ini tadi. Iya. Benar. Berarti kata sedikit kecuali hanya sedikit itu sebetulnya tentang skema, tetapi sedikit itu tidak berarti kecil gitu ya. Ya maksudnya begini. Ya. Sedikit itu orang yang dibekali pengetahuan penglihatan itu dari alam sana itu tidak semua. Hanya satu mungkin. Dari berapa juta orang mungkin hanya satu yang sudah ada sejak dari kecil ini tadi. Tapi kan yang di bawah ini sebetulnya kan pokok dalam hidup. Ya, karena begini.
pengetahuan itu dikuatkan atas perjalanan hidupnya. Dia, Oh dia iya. tidak beriman kepada goib-goib yang ada di luar. Iya, Semakin iya, iya. dia mengetahui tentang siapa ya goib yang ada di luar. Tetapi kalau misalnya saya bertanya pada Pak Pri, memang yang namanya jin atau itu adakah tidak sebetulnya? Ya itu tinggal penamaan saja. Hmm. Kalau saya melihat itu mereka ruh tanpa Iya, raga. iya, iya. Gitu. Makanya saya katakan itu juga ruh. Iya. Karena dia bertubuh, namanya ruh. Hmm. Karena juga hidup. Siapa yang menggerakkan ruh ini? Karena di dalam ruh masih ada nyawa. Iya. Iya, iya, iya. Makanya dia bisa berubah jadi siapa saja. Bisa berubah jadi apa saja, menyerupai apa saja. Karena dia tidak berbentuk seperti itu. Seperti iya. yang ada di dunia ini. Itu. Makanya penamaan itu setan kah, jin kah. Itu hanya nama, sebuah nama. Iya. Makanya saya tidak percaya dengan jin, dengan setan. Saya yang tahu hanya roh. Tidak beraga, tidak bertempat. Saya sendiri gitu juga karena apa ya, cara belajar saya itu lebih kepada ilmu pengetahuan yang saya pelajari dari fisika. Akhirnya ini kira-kira malah jadi sebentuk pemahaman tentang kuantum ya. Ya. Makanya saya katakan ini masih saya katakan kasar. Kuantum lebih halus daripada roh. Oh begitu ya. Atom lebih halus daripada roh. Kenapa atom bisa dilihat? Iya, iya, iya. Kuantum bisa dilihat. Kuantum ini cikal bakal. Atom ini cikal bakal. Iya, iya. Lebih suci daripada roh ini tadi. Iya. Karena Ya, masih belum tidak berdosa. Atom kuantum yang dikatakan metafisik gitu loh. Iya. Nanti barangkali penonton YouTube sekalian mungkin penasaran bicara tentang hal kuantum itu, nanti suatu saat secara lebih dalam kita bicarakan secara khusus ya. Ditunggu saja kapan kita nanti punya kesempatan lagi. Tetapi sekarang kita barangkali yang diminta ini adalah adanya kenyataan orang-orang yang menampakkan sebentuk penguas dirinya itu dikuasai oleh sesuatu yang bukan dirinya lagi kan gitu ya, ya, kesurupan itu kesurupan bentuk yang nampak di kita ya. Karena sudah dari kecil sudah disarankan untuk mengimani goib yang ada di luar. Dididik untuk beriman kepada goib. Ya. Tidak menguati goib yang ada yang menghidupi diri kita. Oh iya. Tubuh kita. Ya, ya. Ya, ini makin bisa saya pahami ya bahwa ketika kesadaran atau pemahaman kita minim ya otomatis kita akan justru persentuhan ini memerankan atau menjadi sebentuk yang dipercayai tadi itu ya. Nah, kata-kata pengetahuan tentang metafisik. Ya, ya. Sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh makhluk manusia umum, tapi bisa diketahui oleh orang yang memiliki ilmu asli dari ilmu asli. Ruhnya. Gitu. Kalau masalah pendalaman tentang hidupnya ruh itu pribadi, nggak bisa secara umum. Ya. Gitu. Tapi paling tidak penonton kita itu kita ajak untuk mengaktifkan pemikiran-pemikiran yang nyata ini tadi kan ini nyata ya. Kalau saya lihat dari sebuah kejadian kesurupan itu, kita ini yang di sekitarnya nih juga ada kegaduhan atau semacam apa, ketakutan juga, kekhawatiran yang apakah itu memang dikehendaki juga oleh tentang apa ini ketakutan tentang ya, maksudnya kalau ada anggota keluarga yang kesurupan ya karena mereka sudah beriman kepada yang goib yang ada di luar. Oh jadi arti kata tidak bisa juga menolong secara tidak bisa dong. Iya, iya, iya. Nah sedang dia bukanlah orang yang menyaksikan tentang siapa yang mempengaruhi ruh yang ada di dalam tubuh. Iya, iya. Padahal ada goib yang ada di luar yang mempengaruhi ruh yang ada di dalam tubuh ini. Ruh tanpa tubuh mempengaruhi ruh yang ada di dalam tubuh. Karena sudah diimani sejak dari kecil. Diimani. Dipercayai sejak dari kecil. Ada. Ada. Saya tahu siapa dia. Makanya saya tidak beriman kepada mereka.
ataupun namanya jenisnya, saya tidak percaya. Jin kah setan tidak percaya. Iya. Tapi itu ada. Iya. Ruh itu namanya. Karena saya katakan ya itu tadi, dia bisa berubah sesuai dengan kehendaknya. Iya. Sesuai dengan tingkatan ilmu yang dimiliki oleh roh-roh yang goib ini tadi. Makanya saya tidak takut. Saya tidak bisa ditipu oleh roh-roh yang karena kejadian itu ya roh-roh itu bisa salah pergunakan oleh orang-orang yang hatinya jahat. Nah ini Pak Bri juga seperti ini kan. Pertama si atau yang kesurupan, lingkungan keluarga juga tidak bisa mengatasi karena tidak memahami. Nah, kemudian kita kan mencari penolong tuh. Saya pada saat itu menjadi tetangganya gitu kan. Saya juga tidak tahu, tidak bisa juga mengatasi. Akhirnya datanglah. Yang datang ini kemudian juga seperti malah artinya itu memberi tambah gaduh. Iya, jadi malah tidak menyelesaikan masalah. Jadi lama-lama malah jadi lama proses itu. Makanya penyembuhan orang-orang yang sering kesurupan itu tidak dengan bacaan, tapi dengan ilmu pengetahuan tentang roh. Iya, iya. Bekali dengan ilmu pengetahuan tentang roh. Kan di situ ayatnya jelas. Allah memberi pengetahuan tentang dirinya kecuali hanya sedikit. Iya. Apakah saya begini melecehkan agama? Iya. Memberitahukan tentang apa yang ditegaskan di dalam hukum agama itu. Gitu. Maka jadi suatu dilema yang sangat luar biasa bagi orang yang tidak bisa paham betul tentang. Nanti akan dituduh. Iya. Jahat, akan dituduh menyimpangkan ajaran agama. Makanya sekarang saya tidak mau mengajarkan tentang kepada mereka yang sudah beragama, ya belajarlah lewat agamamu. Iya. Jangan belajar kepada saya yang identiknya pada saat akhirnya nanti akan disalahkan lagi. Iya. Karena apa yang saya ketahui ini berdasarkan atas kesaksian saya sendiri. Ini seperti itu. Bukan saya membaca buku, bukan saya belajar dari orang, tapi kan saya berdasarkan atas apa yang dilakukan orang tua dan apa yang saya saksikan di dalam penglihatan saya tentang rup-rup yang kasar ini tadi. Jangan kasar, karena apa? Ini kasar. Kuantum lebih halus daripada rup ini. Ya. Atom lebih halus daripada rup ini. Gitu. Saya sendiri juga pernah ya, sebelum lulus kedokteran itu saya justru ingin menambah wawasan saya itu dari dukun-dukun yang pada saat itu kan masih banyak, bisa mudah kita temui. Tetapi mungkin ya karena saya sendiri belum punya persiapan. Nah, dasarnya begini ini ya. Ya model dasar dari perintah itu tadi. Belajarilah yang sedikit ini ruh. Ya. Tidak semua dukun itu bisa mengetahui. Ya. Karena nanti akhir kata akan dijadikan apa? Perintah dari mereka. Mereka memerintahkan makhluk itu untuk disalahgunakan untuk menekan orang lain. Iya. Itulah hati orang jahat. Iya, iya. Kalau tahu resikonya apa, dia tidak akan memerintahkan. Walaupun dituduh sekalipun tidak akan berani memerintahkan, karena itu tidaklah kewajiban, karena dia sedang dalam keadaan mencari keselamatan, ingin juga berlindung. Nah ini yang apa ya? Makanya ini tidak dipahami. Nah, makanya dia mengganggu manusia, akibatkan dia ingin mencari keselamatan. Nah, jangan malah ditakuti, jangan malah dibuat, oh kamu kena dari pohon ini, loh bukan seperti itu. Nah, itu kan hal yang sangat memilukan sekali bagi saya. Ya, memang juga sangat rindu sekali bagi pengetahuan saya, loh. Makhluk yang ada di luar kok bisa menyakiti makhluk yang ada di dalam tubuh
sedangkan yang di luar ini tidak bertubuh. Nah, seperti itu. Kalau ibaratnya dari aspek dokter itu dia sendiri belum memahami apa yang ada dalam tubuhnya atau belum punya pengalaman dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tapi sudah mencoba dengan peran yang dipercayai oleh manusia itu dan dia melakukan satu hal pada orang lain. Nah ini kemudian di sini kita harus membedakan ya, artinya tetap di situ kan karena ketidaktahuan orang itu juga sulit membedakan apakah ini sebuah apa namanya bentuk merugikan dirinya ataukah menguntungkan dirinya bagi aspek penyelamatan dirinya sendiri. Nah itu. Nah, tetapi bagaimana kemudian kita ini dari apa yang dipaparkan Pak Pri tadi itu, kalau saya jadi kemudian barang yang sudah jelas ada dalam diri kita dan punya apa namanya struktur yang jelas di dalam diri kita, tetapi di dalam kita tidak mencoba untuk menjawab kegoiban yang ada dalam diri kita, tetapi justru kita lebih apa ini lebih lebih memilih untuk mendalami goib-goib yang ada di luar kita. Jelas. Maka hasilnya, tapi kan dengan adanya goib yang di luar itu kita bisa tahu, kita bisa mengerti dalam keadaan sedang bagaimanakah mereka goib-goib yang tanpa tubuh ini tadi. Iya. Untuk kenapa kok ditakuti? Manusia yang paling sempurna. Kok kita takut dengan goib yang tidak punya tubuh? Iya. Nah, ini kan sekarang sedang booming ini film-film di Korea, Indonesia ini tentang hal-hal yang goib seperti ini. Kalau generasi muda tidak mencoba untuk mencari jawab sendiri yang seperti Pak Pri sampaikan ini. Kalau saya cari jawabannya, saya akan mempelajari yang lebih halus daripada goib roh ini tadi. Ya. Yang berfungsi di dalam tubuh manusia. Yang berfungsi dalam tubuh manusia. Bisa saya fungsikan untuk menolong tubuhnya manusia secara langsung. Iya. Iya. Itu lewat alam ini tadi. Nah, ini yang sesuai dengan apa yang saya pelajari dari Bapak Kedokteran Hippocrates, mengatakan bahwa dalam tiap diri itu ada penyembuh. Kita, orang lain atau dokter ini hanya perlu menjadikannya bekerja. Ini sudah banyak kita bahas, tapi ternyata ini bersesuaian sekali dengan apa yang disampaikan Pak Pri tentang kaidah yang nyata, yang betul-betul berlaku di dalam setiap diri ya nih. Ya, ini kan berarti apa? Makanya saya beri contoh mungkin daun bidara. Kenapa? Daun bidara itu bisa katakan mencegah dari kejahatan setan. Ya jelas kok. Itu bisa berguna untuk tubuhnya manusia. Apabila difungsionalkan, daun bidara itu bisa meraciknya ataupun bisa mengelolanya dengan baik, dia akan ditemukan untuk pencegahan jantung koroner. Ini bagaimana Pak Pri kemudian ke wujud yang namanya daun bidara ini? Nah kan jelas. Siapa yang ada di dalam pohon itu? Jin atau siapa? Ya yang menciptakan. Ya ditanyai dong. Kadang dia juga menipu. Bisa untuk ini. Tapi harus diteliti dulu. Ya. Makanya penelitian saya itu katakanlah hingga ingin membunuh diri saya sendiri karena saya mencobanya sendiri gitu. Kok ini barang ini mengatakan seperti ini. Yang ada di dalam yang menghidupi pohon ini kok dia berkata seperti ini. Nah, makanya tadi dianggap orang gila. Loh, kamu kok ngomong dengan pohon dia ngomong sama saya kok. Dia bilang berkata untuk begini-begini. Bisa, nah saya teliti dulu. Gitu. Diuji coba dulu. Iya. Gitu. Jadi tidak langsung kita fungsionalkan di dalam kehidupan, tidak langsung kita teliti dan kita uji coba dulu. Nah, sekarang
eh, yang saya tangkap begini, kalau kita mempunyai suatu hal yang ingin kita ketahui, apapun ini ya, tentang goib atau tentang apa ini, kita juga harus betul-betul sungguh-sungguh gitu ya di dalam proses penelitian itu untuk diri kita sendiri kan ini. Jelas. Nah, apakah ada semacam nasihat atau saran untuk para pencari itu di dalam dia meneliti apa-apa yang dia dapat dari luar itu bagaimana kira-kira? Ya bisa saja. Itu kan yang penting diteliti dulu lah. Iya. Dibuktikan dulu. Makanya dikatakan Tuhan itu ada bersama dengan pembuktian. Oh iya iya iya. Bisa menolong manusia. Ya jelas karena Tuhan itu pencipta. Iya iya iya. Bersama dengan pembuktian. Karena dia belajar sudah mengetahui duluan. Iya iya. Apalagi pengetahuan ini ibarat kata bukan pemberitahuan dari manusia. Iya. Ataupun yang bertubuh gitu. Iya iya iya. Dia berkata siapa dirinya. Gitu. Diteliti lagi. Gitu. Oh iya. Ini sebetulnya memang menarik sekali ya. Tetapi bagi yang teliti dari kalimat-kalimat ini tadi ada catatan-catatan pokok yang bisa menjadi panduan di dalam kita mau mengembangkan pemahaman kita tentang hidup ini dan tentang diri kita ataupun tentang gaib yang ada dalam diri kita. Karena saya menangkap Pak Pri itu memberi sebuah kaidah yang beliau jalankan sendiri untuk sampai kepada pemahaman yang sedikit tadi, tetapi dan itu tidak tidak ditempuh dengan hanya mendengar kemudian segera percaya, harus paling tidak meneliti dulu. Nah, ya. Makanya saya katakan dari 50 orang peneliti mungkin saya lebih cepat duluan menemukan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa saya fungsionalkan. Makanya dalam jangka mungkin mereka 50 orang itu mencapai dalam jangka waktu 5 tahun, saya hanya mungkin 1 tahun. Karena dengan arsipnya ada, arsipnya ada, arsip di alam ada, iya. Ada yang memberitahu. Gitu. Tidak asal meneliti saja. Yang memberitahu ini dia memberitahu, tapi kan saya teliti lagi, tidak langsung saya terima mentah-mentah. Ya. Saya uji coba dulu. Saya katakan mereka itu menipu, soalnya sering menipu. Kalau tidak kita uji cobakan, temukan penelitian dulu kan. Mungkin kita klarifikasi dulu Pak, kalimat menipu ini. Itu kan sebetulnya kitalah yang harus memverifikasi atau meyakinkan bahwa tipuan seperti apa yang tampak itu dan kemudian atau bagaimana tuh? Karena dia belum bisa memfungsionalkan apa yang ditunggui, apa yang dia jaga. Memang dia penjaga, tapi kan dia belum tidak bertubuh, saya katakan. Bagaimana kamu tidak bertubuh? Sedang ini untuk orang yang bertubuh, saya bilang. Ya, ya. Apakah benar perkataanmu? Ya saya tidak langsung percaya dong. Makanya arsip ini saja tidak langsung percaya dengan arsip, saya kata. Iya, iya, iya. Gitu. Ya. Waduh, ya pernah tertipu. Wah, ini kayak dia berkata, wah saya berfungsi. Tahu-tahu ya keracunan itu tadi. Iya, iya. Karena dia ada di mana-mana. Goib-goib ini ada di mana-mana soalnya. Makanya katanya lebih banyak daripada manusia. Baik. Ya, saya kira asik dan pasti ini bisa saja masih menjadi koma ya bagi para pendengar. Tetapi kita di sini itu begini, semua itu tidak kemudian bisa kita tunjukkan dan itu berlaku bagi semua, kan tidak ya Pak ya. Mestikah kita menggunakan kecerdasan kita sendiri untuk menangkap hal-hal apa yang pokok ya, dan dengan bermodalkan sebuah kepercayaan tentang kaidah keilmuan itu tadi,
kita kemudian berproses untuk membangkitkan kecerdasan kita dan menemukan jawab sendiri di situ. Karena kompetensi hidup ini namanya juga kompetensi hidup ya Pak. Ya. Bagaimana itu betul-betul akan membangkitkan kompetensi hidup kita, bukan dengan cara dicekoi dengan harus begini harus begitu atau dihipnotis atau gitu ya. Disurupkan lah atau diperintahkan untuk diyakini lah. Diperintahkan untuk diyakini kan tidak. Ini membutuhkan sebuah kecerdasan kita untuk bisa menangkap, dan apabila itu bisa dipahami dan kemudian mengaktifkan kecerdasan kita, lah itulah manfaat yang sebenarnya kita harapkan, terutama yang kaum muda yang masih ingin mencari, carilah jawab. Memang ada yang tadi dikatakan Pak Pri itu privat atau yang tidak bisa dibahas secara pribadi di publik. Itu karena apa? Karena apa kira-kira Pak Pri? Karena dikatakan itu tidak bisa diketahui oleh orang umum. Iya. Tidak dapat ditemukan oleh orang awam. Iya. Karena ilmu pribadi. Karena khusus dari dirinya sendiri. Oh, dari dirinya. Pengalaman hidup selama hidupnya. Hidup itu cuma sekali. Iya, iya. Jangan sampai kita masuk ke alam kematian. Iya. Mati dalam maksud apa? Ya, tidak mempunyai tempat yang pasti. Bukan tempatnya ditempati, itulah namanya kematian. Salah tempat. Salah tempat ya. Keluar dari tubuh, begitu keluar dari tubuh langsung salah tempat. Itu kalau bagi orang yang bisa menyaksikan. Karena tempat yang sesungguh-sungguhnya miliknya Rob itu ada. Iya. Itu tempat yang luar biasa yang diinginkan oleh semua makhluk. Kalau begitu, selama kita dengan raga ini adalah kesempatan besar ya untuk kita bisa menemukannya. Makanya meneliti gitu. Untuk apa sih kita dihidupkan oleh Tuhan? Ya. Untuk mengetahui kekeliruan hidup kita sendiri. Obatilah dirimu sendiri sebelum engkau mengobati orang lain. Nah, ini penting. Ini kalimatnya Pak Pri yang itu sudah dari dulu itu kalimat itu. Saya pegang karena tidak mungkin kaidahnya tidak seperti itu ya. Pasti kita harus bisa mengobati itu adalah kita mengalami sendiri. Merasakan, memerankan atau bisa mungkin dalam bahasanya menyaksikan. Nah, mengobati lahir batin lah. Iya, iya. Menjelaskan tentang kalau engkau sakit sesungguhnya siapakah yang sakit? Iya. Apakah orang mati bisa sakit? Iya, iya. Iya, iya. Nggak mungkin orang mati bisa kesakitan. Jadi kalau begitu orang-orang sakit itu carilah jalan gitu ya. Untuk mendapatkan dasar pijak sakit itu sebagai pangkal tolak untuk menemukan jati dirinya sendiri. Dari mana? Ya. Engkau asalmu. Ya, ini para penonton sekalian ini serba-serbi, tetapi silahkan kalau ada komentar nanti kemudian kita bisa fokuskan nanti kepada pembicaraan yang khusus begitu. Bagaimana ini berangkat dari komentar untuk membicarakan tentang kesurupan, tetapi dari apa yang disampaikan Pak Pri secara singkat tadi, tapi sebetulnya kita akan bisa setidaknya punya jalan itu untuk menemukan jawab pertanyaan-pertanyaan hidup kita ini yang kita harus jawab, dan kemudian jawaban yang lebih sifatnya pribadi itu maksudnya yang lebih spesifik untuk kita itu tidak mungkin tidak kita lakukan sendiri atau kita belajar dari kedekatan. Kira-kira begitu ya Pak. Mungkin ada hal yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Ya begini, kalau masalah kesurupan itu tergantung dari ilmu makhluk itu sendiri. Kalau dia sudah ketemu Tuhan, nggak mungkin bisa kesurupan, nggak mungkin bisa dipengaruhi oleh roh-roh yang ada di luar tubuhnya.
Iya, ya. Kalau dia mengenal Tuhannya, tidak mungkin yang menghidupi dirinya bisa dipengaruhi dengan ruh yang ada di luar. Kalau dia sudah kenal Tuhannya, itu pesan saya begitu aja. Kalau ingin mengerti tentang orang kesurupan, kalau ingin kuat, supaya tidak terhipnotis oleh roh-roh yang tanpa tubuh itu tadi. Apapun yang diberi nama, roh itu apapun yang diberi nama, terserah namanya. Setahu saya ya, itu hanya roh yang tidak bertubuh. Ya. Gitu. Baik, terima kasih sekali pencerahan yang banyak sekali yang kita bisa dapat hari ini. Barangkali harapan saya juga para penonton juga bisa mengambil, karena ini saripati, intisari dari banyak hal yang nanti bisa dilaksanakan. Karena kembali channel kita adalah kompetensi hidup, bukan sekedar nama, tapi semacam misi untuk supaya kita sendiri bisa menemukan kompetensi hidup kita sendiri-sendiri. Demikian, matur nuwun, Pak Pri. Ya. Malam. Selamat malam.